Para sahabat, ada satu kalimat dari buku Kiai Ahmad Muqawam, Membangun atau Merusak Desa, yang perlu di-highlight, perlu dicermati. Kalimatnya adalah desa menjadi korban, negara memperoleh beban. Artinya desa jadi korban, negara dapat beban. Saya kira ini korban di desa dan beban pada negara ini penting untuk kita uraikan dan resolusinya apa gitu. Dan memang kalau desa memperoleh atau mendapat korban atau jadi korban itu ya karena kekuasaan negara yang kontraproduktif, bukan kekuasaan yang produktif. Ya, memang kekuasaan ini sangat beragam, bisa kekuasaan yang dominatif. Nah ini kalau zaman Orde Baru ya sangat dominatif ya, menindas gitu. Bukan juga kekuasaan yang represif, sekarang kan nggak melakukan represi ya. Nah memang ada kekuasaan yang dimaksudkan itu ini ya, produktif. Maksudnya niat baiknya itu produktif. Misalnya ada niat untuk desa itu maju, mandiri, sejahtera. Nanti dengan berbagai program-program dari atas, termasuk atas nama program nasional, lalu ditargetkan kepada desa dengan tujuan, dengan niat yang sangat baik. Misalnya mengurangi kemiskinan, lalu mengurangi kelaparan, mengurangi stunting, lalu mengurangi buta aksara dan sebagainya ya. Semua ini maksudnya baik. Tetapi ya tidak baik hasilnya. Artinya kekuasaan kontraproduktif itu maksudnya baik tapi hasilnya tidak baik atau makanya disebut sebagai kontraproduktif. Jadi artinya kalau kita berbicara tentang desa mandiri, tetapi mandiri yang dikendalikan dari jauh, itu termasuk kontraproduktif. Harus drive ya, misalnya dengan peraturan presiden, dengan peraturan menteri, dengan prioritas menteri, dengan SDGs desa dan sebagainya. Itu adalah contoh-contoh barisan dari kekuasaan kontraproduktif. Ya termasuk siskudes segala macam ya. Artinya kekuasaan produktif ini tidak diimbangi dengan kekuasaan komunikatif dan kekuasaan produktif yang berada di tangan kepala desa atau pemerintah desa maupun badan permusyawaratan desa maupun elemen-elemen endogen di dalam desa sendiri. Ya saya kira termasuk proyek dana desa yang itu namanya redistribusi tanpa rekognisi. Nah ini dana desa ini kan masuknya boleh dirik-dirik lah, sangat baik lah. Tetapi karena tidak disertai rekognisi dan subsidiaritas, maka yang terjadi justru kekuasaan kontraproduktif. Jadi semuanya itu sia-sia. Dan saya juga sering mengatakan begini ya, seharusnya ya desa itu menjadi batu landasan, artinya diintegrasikan ke dalam tubuh negara. Diintegrasikan dalam tubuh negara itu bukan berarti lalu dijadikan daerah otonom tingkat 3, itu namanya diserap ke dalam tubuh birokrasi itu artinya. Tapi diintegrasikan itu ya istilahnya desa itu menjadi bagian dari entitas NKRI, meskipun desa itu berumur jauh lebih tua daripada NKRI. Diintegrasikan sebagai batu landasan. Ibarat rumah, ya ini fondasi. Lalu rumah besar itu namanya negara. Dan sekaligus sebagai ini ya, sebagai batu penjuru. Batu penjuru itu artinya desa ini kan berada di seluruh penjuru negeri. Ya, itu namanya desa sama negeri ini kan dua sisi mata uang sama.
Ini mengikuti petuah Bung Hatta. Indonesia tidak akan bercahaya karena satu obor di Jakarta, tetapi akan menyala karena lilin-lilin kecil, ribuan lilin yang ada di desa. Artinya desa itu karena menjadi bagian dari negara, lalu negara melakukan penetrasi, ya, penetrasi ke seluruh wilayah penjuru negeri dan kepentingan masyarakat setempat. Jadi artinya penetrasi atau sebagai batu penjuru, desa itu berarti melayani, mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat. Jadi ini konsepnya masyarakat setempat itu diurus oleh desa, dan desa itu sebagai representasi dari negara untuk tadi batu penjuru ya. Yang saya mengatakan begini, yang terjadi bukan batu landasan dan batu penjuru, tetapi negara justru secara kontraproduktif menempatkan desa itu sebagai batu loncatan dan batu sandungan. Ini terus menerus saya katakan ini, saya bolak-balik ya. Jadi batu loncatan itu apa? Ya tadi target-target program dari atas yang maunya digunakan untuk melayani kepentingan warga, entah itu kaitannya dengan pendidikan, kesehatan, stunting, dan sebagainya, yang sudah dirumuskan sedemikian rupa, lalu desa itu diperalat ya. Jadi istilahnya batu loncatan itu desa itu diperalat, dijadikan sebagai alat. Mirip dengan penetrasi, tetapi beda. Penetrasi yang saya sampaikan itu tadi, desa itu sebagai batu penjuru untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kepentingan sosial, budaya, ekologi, dan ekonomi, gitu ya. Jadi bukan sebagai pelaksana program-program dari atas. Entah itu penanggulangan kemiskinan, SDG, stunting, dan sebagainya. Nah, kalau desa hanya sebagai pelaksana dari atas, itu namanya sebagai alat atau sebagai kaki tangan atau sebagai batu loncatan. Dan itu selalu menghadapi resistensi. Selalu ada penolakan. Karena berbeda dengan kewenangan desa. Berbeda dengan denyut kehidupan orang desa. Jadi ketika orang desa berpikir tentang jalan setapak, jalan usaha tani misalnya, berkepentingan terhadap air untuk penghidupan bersama, tapi tiba-tiba desa disuruh untuk menjalankan kewajiban mengurus stunting. Ya. Bukan berarti stunting itu diabaikan, bukan. Tetapi ini ada caranya tersendiri. Jadi ya kita ini bisa mengurus stunting, tapi jangan melibatkan desa. Kalau bicara desa, jangan bicara stunting. Kalau Anda ngomong tentang orang sehat, warga yang sehat, ya jangan ngomong desa. Tetapi ketika ngomong desa, jangan ngomong tentang warga sehat. Jadi desa itu urusannya sebagai batu penjuru untuk kepentingan masyarakat setempat. Nah, ketika program-program nasional yang ditargetkan ke desa itu tidak berhasil seperti yang diharapkan, lalu ya desa itu akan dianggap sebagai batu sandungan. Desa ini nggak gagal, nggak pecus, nggak beres, bodoh, jadul, waduh, itu semuanya ya. Jadi itu kontraproduktif loh antara pikiran sebagai batu loncatan dan batu penjuru ini ya. Artinya ya orang itu diperalat sebagai getibal, tetapi ya karena memang getibal ya dia akan resisten dan tidak berhasil. Akhirnya ya berlapis-lapis itu. Desa disalahkan, tetapi padahal yang salah adalah negara. Negara salah kok dibela terus, itu gimana ya? Ini kan salah kaprah lagi ya. Jadi artinya ya itu jadi korban. Kalau desa jadi alat, jadi getibal, jadi objek, pokoknya yang nggak mutu itu ya korban akhirnya. Ya sama dengan prinsip desa itu terlalu banyak kewajiban tetapi minim kewenangan. Padahal 20 tahun yang lalu ya, ini desa-desa, para pemimpin desa bikin asosiasi itu memperjuangkan ya, supaya muncul undang-undang secara khusus yang bicara desa, undang-undang desa.
tuntutannya apa? Yang paling besar itu kan otonomi desa. Nah, otonomi desa itu kewenangan. Jadi dulu Parade Nusantara itu kan mengatakan begini ya, kami ini terlalu banyak kewajiban tetapi minim kewenangan. Karena itu kami balik, kami menuntut kewenangan yang lebih besar. Kewenangan yang lebih besar itu harus disertai dengan dana desa yang lebih memadai. Jadi ini sebenarnya tuntutannya adalah otonomi. Jadi otonomi itu ya satu kata kunci atau konsep kunci ketika desa itu berhubungan dengan negara. Nah, artinya ini ya, ketika negara itu ngomel tentang para pejabat itu ngomel tentang desa mandiri, tapi sebenarnya itu hanya casing. Esensinya tidak mandiri. Sangat jauh dengan esensi otonomi desa, apalagi tadi soal kewenangan. Jadi cuma ditarget dengan banyak kewajiban dan itu ya menimbulkan ogah-ogahan. Jadi artinya pengetahuan-pengetahuan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan aturan yang diberikan pada desa, tetapi tanpa disertai kekuasaan dan kewenangan, itu hanya menimbulkan keengganan. Dan ketika enggan, ya nanti tidak berhasil, dan ketika tidak berhasil, lalu desa dianggap sebagai batu sandungan. Ya, mereka akan bikin cerita sendiri untuk membuat keberhasilan itu ya, dengan angka-angka itu ya. Artinya kan angka-angka entah indeks atau data apapun itu kan sebenarnya digunakan juga untuk penyelamatan bahwa program tadi itu gagal ya, program yang dari pusat gagal, tetapi karena diselamatkan dengan angka-angka itu ya mereka bisa mengklaim itu berhasil. Tetapi faktanya ya gitu-gitu aja. Saya sering mengatakan bahwa ya desa ini maju secara fisik, secara infrastruktur, ada teknologi ya, meskipun tidak hanya sebagian kecil, tetapi desa itu tidak kuat. Ya, artinya ya desa itu tidak kuat sebagai batu landasan dan batu penjuru, tetapi hanya sebagai kaki tangan atau sebagai alat yang justru dampaknya desa itu menjadi korban. Selalu lemah ya. Saya sering mengatakan bahwa desa itu tidak bisa dikatakan sehat kuat dan juga tidak bisa dikatakan mati total, tetapi tidak sehat. Sama sekali tidak sehat ya. Itu saya kira menjadi korban. Tetapi ya meskipun desa itu selalu resisten ya, selalu resisten dengan target dari atas, tetapi perintah-perintah itu dilaksanakan. Ya, pelaksanaannya ya gitu-gitulah. Nanti banyak siasat, banyak. Yang penting laporannya juga sangat beres. Artinya otentisitasnya itu dipertanyakan. Dan ketika desa menerima korban, maka justru menjadi beban yang abadi bagi negara. Jadi kekuasaan kontraproduktif beserta dampak-dampaknya itu, maka akhirnya yang menerima beban itu ya negara. Jadi artinya desa tidak bisa memberikan sumbangan yang memadai untuk basis kehidupan dan penghidupan. Ya, artinya ya orang-orang desa harus merantau ke kota untuk mengais rezeki, lalu memberikan pasokan ya sedikit banyak ada masalah untuk sektor informal atau sektor-sektor yang kumuh dan sebagainya ya. Jadi kumuh dan sebagainya ini kan juga disumbangkan dari urbanisasi atau orang desa itu yang datang ke kota. Nah ini saya kira menjadi beban ya. Dan artinya selain beban juga karena ini kesalahan besar dalam sejarah. Karena banyak ini ya kebijakan itu yang selalu bias. Jadi kalau kita ngomong kekuasaan ya kota yang lebih banyak berkuasa, sumber daya yang lebih banyak di kota, sementara di desa itu juga sangat terbatas. Jadi sekali lagi ini desa yang selalu menerima korban, yang selalu jadi korban, lalu negara dapat beban ini karena kekuasaan yang kontraproduktif sekaligus juga kekuasaan yang timpang antara desa dengan kota, antara desa dengan negara, tetapi negara itu tidak memperoleh makna yang bermakna di balik operasi kekuasaan kontraproduktif itu.